Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya Lisa Yasmin dengan NIM C1C019114, merupakan mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Pak Wirmi Eka Putra SEMSI dan Ibu Widya Sariwentri SEMSI. Nah, pada bab ini, yaitu bab 11 tepatnya, kita akan membahas tentang aset tetap lanjutan atau properti investasi. Pertama, apa sih itu aset tetap lanjutan atau di sini properti investasi? Menurut PSAK nomor 13 revisi 2011, properti investasi ini merupakan properti, tanah atau bangunan atau bisa kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lisens penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya. Nah, untuk contoh dari properti investasi ini terbagi atas 4. Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek. Yang kedua adalah tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga adalah bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan. Yang keempat adalah bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain. Selanjutnya kita masuk kepada pengakuan. Bagaimana sih pengakuan dalam properti investasi? Nah, dalam pengakuannya, biaya perolehan properti investasi ini harus diakui sebagai aset jika dan hanya yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomisnya di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas. Yang kedua adalah biaya perolehan aset ini bisa diukur secara andal. Kemudian adalah pengukuran awal dari properti investasi. Untuk pengukuran awal, pada saat pengukuran awalnya, properti investasi ini memenuhi klasifikasi untuk diakui sebagai aset harus diukur sebesar biaya perolehannya. Nah, biaya perolehan tersebut bisa meliputi yang pertama, berapa harga pembeliannya, yang kedua adalah setiap pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung. Nah, perolehan properti investasi ini juga bisa dilakukan pertukaran aset non-moneter ataupun kombinasi antara aset moneter dan non-moneter. Jika diperoleh melalui pertukaran, maka biaya perolehannya ini diukur dengan melalui pada nilai wajar. Nah, untuk pengukuran setelahnya, di dalam properti investasi ini terdapat dua model. Yang pertama ada model nilai wajar. Nah, model nilai wajar ini dalam properti investasi harus diterapkan untuk seluruh properti investasi, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Pada model nilai wajar ini, selisih yang timbul dari penyesuaian ke nilai wajar harus diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan tidak dilakukan perhitungan penyusutannya. Untuk model biaya, sama seperti model biaya pada aset tetap atau bab sebelumnya yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, yaitu dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Nah, pengukuran untuk perhitungan penyusutan juga sama dengan aset tetap teman-teman. Nah, selanjutnya adalah penghentian pengakuan. Kapan penghentian pengakuan pada properti investasi? Properti investasi ini dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi ini tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis untuk kedepannya, dan pelepasan juga bisa dilakukan dengan cara menjual atau menyewakan properti investasi tersebut. Kemudian apabila tujuan dari penggunaan aset mengalami perubahan, maka perlu dilakukan transfer klasifikasi. Nah, transfer ke atau dari properti investasi jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, dimulainya penggunaan oleh pemilik. Yang kedua adalah dimulainya pengembangan untuk dijual dalam properti investasi ini. Yang ketiga adalah berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan aset tersebut digunakan untuk tujuan rental atau kenaikan nilai atau keduanya. Yang keempat adalah dimulainya sewa operasi ke pihak lain dari sebelumnya digunakan untuk dijual. Yang terakhir adalah berakhirnya pembangunan atau pengembangan dan akan digunakan untuk tujuan properti investasi. Untuk penyajian dan pengungkapan aset tetap lanjutan,
bagaimana sih caranya? Nah, untuk aset tetap ini disajikan di laporan posisi keuangan di bagian aset tidak lancar. Sedangkan untuk pengungkapan pada properti investasi ini dimulai jika entitas tidak dapat menentukan nilai wajarnya, sehingga entitas harus mengungkapkan yang pertama, uraian properti investasinya bagaimana. Yang kedua, jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Yang ketiga adalah sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan atas penilaian oleh penilaian independen yang diakui. Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini tentang aset tetap lanjutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.